Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-48. David Ozora kena murka sang ayah. Sesampainya di kamar, David mengaktifkan ponselnya. Banyak pesan masuk dari orang yang dikenal dan dari nomor baru. David merasa malas untuk membuka pesan-pesan itu. Karena dia berpikir pasti mereka hanya bertanya tentang kejadian memalukan di acara resepsi itu. David duduk di sofa dengan pikiran yang terbagi-bagi. Mulai dari murkanya Sigit, bila sudah tahu tentang Edwin yang dikhawatirkan akan berbuat buruk kepada Elsa, murkanya Temi bila Belina tidak bisa mengembalikan nama baik yang sudah tercoreng, sampai Zivana yang memberikan minuman kepada Belina di ruang rias. David memejamkan mata sebentar, kenapa masalahnya sangat rumit? Ponsel David berdering, hingga membuatnya tersadar dari lamunan. Dahi lelaki itu mengernyit saat melihat nomor baru yang meneleponnya. David terpaksa menolak telepon itu. Ponselnya kembali berdering karena ada telepon dari nomor yang sama. Mau apa sebenarnya nomor ini terus meneleponku? Akhirnya, David terpaksa menerima telepon itu. Maaf, untuk saat ini saya tidak bisa diganggu. Tolong, jangan dulu dimatikan. Beri saya waktu bicara sebentar saja, pinta seorang wanita yang suaranya sudah tidak asing bagi David. Mata David melebar, Elsa. Ya, itu suara Elsa. Mau apa dia meneleponku? Halo. Iya, halo. Ada apa kamu menelepon saya? Saya sudah tahu masalah yang terjadi saat resepsi, dan kamu pasti tahu orang tuanya Belina tidak akan tinggal diam. Jadi, Elsa terasa sulit untuk melanjutkan kata-katanya. Kini, yang terdengar hanya isak tangisnya. David memejamkan mata sebentar. Saya tahu arah pembicaraanmu. Kamu tenang saja karena Edwin akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin Mas Edwin akan baik-baik saja? Bagaimana kalau hal yang pernah terjadi pada saya juga terjadi padanya? Pikiran David tertuju pada masa lalu Elsa yang kelam karena ulah Sigit. Elsa yang harus kembali menderita hanya karena dekat dengan David. Saat ini, setelah Temi tahu bahwa putri sulungnya pernah menjadi simpanannya Edwin, membuat David mengerti apa yang sedang dirasakan Elsa. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak bisa membantu saya? Edwin akan baik-baik saja bila Belina bisa mengembalikan nama baik yang sudah tercoreng. Bagaimana kalau Belina tidak bisa melakukan hal itu? Apa itu artinya akan terjadi hal buruk kepada Mas Edwin? Belina bisa mengembalikan nama baik itu. Kamu tenang saja. David mencoba meyakinkan Elsa karena tidak ingin wanita itu terus dilanda ketakutan. Dengan cara apa dia bisa melakukan itu? David memijit pelipisnya. Itu biar urusan nanti. Yang terpenting saat ini, kamu jaga diri baik-baik. Karena kalau papi sudah tahu Edwin adalah suamimu dan apa? David ragu untuk melanjutkan perkataannya. Baginya, tidak mungkin memberitahu Elsa alasan dia menikahi Belina. Dan tahu kalau menantunya menjadi simpanan lelaki beristri, mungkin papi akan marah besar. Jadi, kamu harap hati-hati. Kalau perlu, nanti saya kirim penjaga untuk keluargamu. Saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan, Mas Edwin tetap baik-baik saja. Penjaga pun perlu untuk menjaga Edwin. Memangnya, Edwin bisa bela diri? Tapi itu terlalu berlebihan. Tidak. Itu tidak terlalu berlebihan. Kamu terima ya? Elsa bingung, apa yang harus dijawabnya. Karena dia takut bila menyetujui hal itu tanpa memberitahu Edwin, nanti membuat sang suami tidak enak hati atau cemburu. Namun bila ditolak, jadi merasa tidak enak kepada David. Karena hal itu ada benarnya juga. Kenapa diam saja? David mengernyit. Saya akan tanya Mas Edwin dulu. Jaga dirimu baik-baik. Saya tunggu jawaban dari Edwin. Tapi, kalau Mas Edwin menyetujui, lalu Pak Sigit tahu kamu membantu keluarga saya, bagaimana? Bukankah itu membuat masalahnya jadi tambah besar? Saya pastikan Papi tidak akan tahu hal itu. Nanti para penjaganya akan saya suruh menyamar jadi sopir dan satpam. David berkata dengan nada tenang agar Elsa tidak khawatir.
Sudahlah, tidak perlu repot-repot. Saya hanya ingin Mas Edwin baik-baik saja. Hanya itu. Padahal dirimu juga akan terancam. Makanya, saya usulkan itu. Terancam karena saya istrinya Mas Edwin, atau karena ada hal lain? David menelan saliva. Karena David menoleh ke arah pintu karena seseorang membukanya, hingga David melihat sang istri masuk. Karena apa? Sudah dulu ya. Sigap, David mengakhiri telepon, lalu mematikan ponselnya karena khawatir Elsa kembali menelepon. Belina melihat David sekilas, lalu berjalan menuju lemari pakaian. Diambilnya salah satu pakaian, pakaian dalam, dan perlengkapan mandi. Setelah selesai, Belina berniat pergi dari kamar itu. David memandang heran tingkah istrinya itu. Kamu mau kemana? Aku mau mandi di kamar mandi yang lain, jawab Belina begitu sinis. Kenapa? David mengernyit. Di sini juga ada kamar mandi. Ya, memang. Tapi, pasti sudah kamu pasang CCTV dan aku tidak sudi kamu bisa dengan enaknya melihatku sedang mandi. Belina segera pergi dengan langkah cepat. David hanya bisa melongo setelah mendengar tuduhan dari istrinya itu, ya ampun. Wanita macam apa yang kunikahi itu? Kenapa dia sangat suka menuduhku? Jadi, Edwin itu sudah menikah? Dan Belina menjalin hubungan gelap dengan suami orang? Zivana tersenyum sinis. Lalu, menggeleng seraya berdecak-decak. Zivana sudah tahu hal itu dari seseorang yang disuruhnya mencari tahu tentang Edwin. Kebahagiaan yang dirasakannya bertambah setelah tahu hal itu. Bagus. Itu akan menjadi alasan yang kuat agar Belina dan David dapat berpisah. Zivana yang masih berada di mobil tertawa karena hatinya begitu bahagia. David, aku tidak akan pernah membiarkanmu bersama wanita lain. Karena hanya aku yang pantas menjadi istrimu. Pandangan Zivana fokus ke depan, sedangkan bibirnya kembali tersenyum sinis. Aku sudah tidak sabar menunggu kabar pengantin baru itu tidak melaksanakan bulan madu, melainkan melaksanakan sidang perceraian di pengadilan agama. Zivana kembali tertawa. Lalu, dia melajukan mobil menuju rumahnya. Sigit kembali ke rumah putranya dengan kemarahan yang membakar jiwanya. David, di mana kamu? Tanya Sigit dengan nada lantang saat di ruang keluarga. Hal itu membuat para ART dan penjaga rumah David merasa heran, sekaligus khawatir akan terjadi pertikaian antara Sigit dan David. Siapapun itu, ucap Sigit seraya melihat ke berbagai arah, suruh David ke sini. Salah seorang penjaga dengan cepat menuju kamar David, dan meminta David segera ke ruang keluarga karena ada Sigit yang begitu marah. Perasaan David sudah tidak menentu. Karena dia menebak kalau sang ayah sudah mengetahui tentang Edwin sekaligus alasannya menikahi Belina. Mata Sigit melebar saat melihat David menuruni anak tangga. Cepat ke sini, perintah Sigit yang pandangannya begitu tajam kepada David. David tersenyum kaku setelah berada di depan sang ayah. Ada apa ya, Pi? Kenapa Papi begitu marah? Sekarang, jelaskan kepada Papi. Siapa itu Edwin? Edwin itu mantannya Belina sekaligus bawahannya. Memangnya, kenapa, Pi? Kamu pikir, papimu ini bodoh? Papi tahu, pasti kamu sudah tahu semuanya tentang Edwin sekaligus anak dan istrinya. Jantung David berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Dugaannya benar bahwa sang ayah sudah mengetahui hal itu. Sigit menarik kerah putranya itu. Jelaskan kepada Papi. Apa alasanmu menerima perjodohan dengan Belina? David mencoba membuat dirinya tetap tenang. Karena aku ingin menuruti perintah Papi. Omong kosong. Tatapan Sigit begitu tajam kepada David. Bukankah Papi ingin aku menikah dengan wanita yang sederajat, dan Papi begitu menginginkan aku menikahi Belina? Ya, karena Papi tidak tahu kalau dia itu menjadi simpanannya Edwin yang tidak lain adalah suaminya Elsa. David mengernyit. Apa? Edwin suaminya Elsa? Jangan pura-pura tidak tahu kamu. Sigit mendorong David cukup keras, hingga David mundur beberapa langkah. Kamu, ucap Sigit yang telunjuk kanannya mengarah ke wajah David, kamu pasti menerima perjodohan dengan Belina, demi menyelamatkan rumah tangga wanita tidak tahu diri itu bukan? Telinga dan hati David terasa panas setelah dia kembali mendengar sang ayah memaki Elsa.
Namun, dia mencoba tetap tenang agar Sigit tidak curiga. Maksud papi apa sih? Aku menerima perjodohan karena aku sadar bahwa Belina itu sederajat dengan kita, sekaligus demi membahagiakan mami dan papi. Berhenti bicara omong kosong, David. Papi, lagian untuk apa sih aku memikirkan rumah tangganya mereka? Karena itu tidak penting, Pi. David memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Sigit berjalan mendekati David. Mulutmu bisa saja bicara omong kosong, tapi tidak dengan sorot matamu. Sungguh, Pi. Sigit mengangguk-angguk. Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan papi bila terjadi sesuatu kepada mereka. Terutama Elsa. Memangnya, mereka salah apa, Pi? Kini, Sigit sudah berhadapan dengan David. Merekalah yang menjadi penyebab masalah ini terjadi. Terutama Elsa. Kenapa harus Elsa? Apa salahnya dia? Bukankah yang salah itu suaminya dan Belina? David masih mencoba membuat dirinya tenang. Meskipun, dia begitu ingin berkata dengan nada tinggi kepada Sigit. Karena kalau yang menjadi istrinya Edwin bukan dia, kamu tidak akan mau menikah dengan Belina. Bukankah begitu putra semata wayangku? Sigit mengangkat kedua alis. David mengepalkan kedua tangannya. Berhenti mengganggu hidupnya, Pi. Sigit tertawa. Memangnya kenapa? Bukankah Elsa itu tidak penting bagimu? Kenapa kamu melarang papi mengganggu hidup wanita tidak tahu diri itu? Biarkan Elsa menjalani hidupnya tanpa diganggu. Saat ini, jauh lebih penting memperbaiki masalah yang terjadi di keluarga kita, Pi. Justru, penyebabnya harus diberantas dulu. Aku benar-benar tidak mengerti, ungkap David seraya menggeleng pelan. Kenapa papi tidak pernah berubah? Sigit tersenyum sinis. Karena wanita itu yang membuat semuanya menjadi kacau. Wanita tidak tahu diri itu yang membuatmu rela menikahi Belina. Berhenti menyalahkannya, Pi. David menatap tajam Sigit. Kenapa kamu membelanya? Apa kamu masih mencintainya? Tanya Sigit dengan nada lantang. Perasaan David semakin tidak menentu. David khawatir Belina mendengar pembicaraannya dengan Sigit. Kenapa kamu diam saja? Sigit kembali menarik kerah David. Jawab. Apakah kamu masih mencintai wanita tidak tahu diri itu? Asal papi tahu, rasaku untuknya sudah padam. Aku menikahi Belina karena ingin menuruti keinginan papi. Berhenti bicara omong kosong. Nada bicara Sigit lebih tinggi dari sebelumnya. Terserah papi mau percaya atau tidak. Karena bagiku, dia hanyalah masa lalu. David sengaja berbicara dengan nada menekan. Kamu pikir, papimu ini bodoh? Sigit mengangkat kedua alis. Lalu, senyuman sinis terukir di bibirnya. David memilih bergeming. Meskipun, dia sudah merasa muak dengan sikap Sigit. Entah apa yang sudah dilakukan wanita tidak tahu diri itu? Hingga kamu rela menerima perjodohan demi menyelamatkan rumah tangganya. Sigit melepaskan kerah David. Dan sekarang, papi merasa malu karena kejadian memalukan itu saat acara resepsi. Belina mabuk karena ada yang mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya, Pi. Mau dia sengaja mabuk atau tidak disengaja, tetap saja dia itu mencintai suami orang dan sudah membuat malu keluarga. Papi, tidak perlu bicara keras-keras. Nanti dia bisa dengar, pinta David dengan nada pelan. Biarkan saja dia dengar. Sekaligus biar dia tahu kalau dirimu menikahinya, demi menyelamatkan rumah tangganya wanita tidak tahu diri itu. Cukup, Pi. Napas David naik turun begitu cepat. David sudah tidak tahan terus bersikap tenang dengan sikap Sigit yang semakin menjadi. Kenapa? Kamu tidak terima dengan perkataan papi? Jangan membuat masalah ini semakin rumit. Sudah cukup papi ikut campur dengan urusanku. Jadi, tolong jangan ikut campur dan memperkeruh suasana. David menatap tajam sang ayah. Bahkan, matanya mengembun. Jadi, sekarang kamu berani melawan papimu. Aku bukan melawan. Tapi, aku lelah dengan sikap papi yang egois. Aku lelah harus menuruti semua keinginan papi yang harus sempurna. Aku lelah selama ini harus tunduk tanpa bisa bebas dengan pilihanku. Aku lelah, Pi. Air mata yang mengembun, kini menetes membasahi pipi lelaki tinggi tegap itu.
Plak! Satu tamparan mendarat di pipi kiri David. Panas, perih. Namun, bagi David lebih perih saat harus menerima apa yang Sigit inginkan, tapi bertolak belakang dengan keinginannya. Asal kamu tahu. Sigit mengacungkan telunjuk kanan ke arah wajah David. Papi ini ingin yang terbaik untukmu. Harusnya kamu mengerti. Terbaik menurut papi belum tentu terbaik untukku. Papi ingin dimengerti, tapi apakah papi pernah mengerti aku? Plak! Lagi, Sigit mendaratkan tamparan di pipi kiri David. Perkataan David bagai api yang membakar telinga dan hati Sigit. Terkadang, kebenaran memang menyakitkan. Tapi, maaf aku harus mengatakannya. David menunduk bersamaan dengan air mata yang menetes. Ini semua karena Elsa. Karena wanita itu kamu berani melawan papi. Harusnya, dulu dia dibuat tiada saja. Sontak, David mengangkat wajah dan melebarkan mata. Cukup, Pi. Berhenti terus menyalahkannya. Karena Elsa tidak bersalah. Ya, tapi papi yang bersalah. Karena sudah membebaskannya dulu. Jangan ganggu dia lagi, Pi. Biarkan dia menjalani kehidupannya yang sekarang. Biarkan dia bahagia dengan keluarga kecilnya. Sudah cukup dia hidup menderita. Aku mohon sama papi, jangan ganggu dia lagi. Sigit tersenyum sinis. Kita lihat saja nanti. Bagaimana nasib mantan pembantu itu? Sigit melangkah pergi dari ruang keluarga itu dengan langkah lebar. Kedua tangan David mengepal, lalu dia berteriak. Hatinya seperti meledak setelah mendengar akhir pembicaraan itu dengan sang ayah. Awas saja kalau terjadi apa-apa sama mereka, teriak David pada ayahnya. Belina yang sudah mendengar perdebatan mertua dan suaminya itu benar-benar terkejut, jadi, David dan Elsa sudah saling mengenal sebelumnya. Dan alasan David menikahiku demi menyelamatkan rumah tangganya Elsa dan demi kebahagiaan wanita itu? Bersambung.